Cepat pergi. Lari. Sepertinya tidak bisa menyusul. Apa ini? Bocah nakal. Ayarkan kamu terkeberti, gua ini hari ini. Cepat, gadis. Anggap dirimu beruntung. Ah, bangun. Ah, Nok. Seberapa kuat pun kamu, satu potong tidak cukup. Aku akan tambah satu lagi. Lihat apakah kamu bisa mendorongnya. Apa masalahmu? Ada apa dengan wajahmu? Ah. Aku tadi hampir mati ketakutan. Lupa pura-pura ini dan lari. Sudahlah, aku tidak pura-pura. Tidak apa-apa, tidak pura-pura. Batu ini menghalangi jalan. Tidak ada pencuri yang akan meledakkan kita. Tapi tidak apa-apa. Pasti ada tempat kita bisa keluar. Tapi bagaimana kita bisa menemukan mekanisme itu? Mesiu ini. Pasti Chen Kun, pencuri tua itu. Mesiu sebanyak ini cukup untuk meledakkan puncak terang. Ya, tidak apa-apa. Ledakan pintu ini dengan mesiu ini. Mari masuk dan cari tahu. Tapi kita tidak terbakar. Ha, aku punya. Kamu lihat. Ah, berikan Ha. Datang di belakangku. Kembali dan kembali. Kamu baik-baik saja. Merunduk. Xiao-san, kamu baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja. Ada apa? Dia terluka. Kamu dan aku tidak saling mengenal. Mengapa kamu begitu baik padaku? Apa ini? Mengapa kamu melindungiku dengan tubuhmu? Aku hanya seorang gadis kecil yang rendah hati. Betapa mulianya tubuhmu. Bagaimana kau bisa melindungiku? Hai, apa yang harus kubedakan? Kau adalah seorang gadis kecil. Tentu saja aku harus melindungimu. Hei, itu meledak. Pagi. Hei, sepertinya ada sesuatu di bawah sana. Ayo, pergi. Ah, ada apa? Ayo. Oke.
Ternyata dua mayat ini adalah Yang Dingtian dan istrinya. Sepertinya sebuah gambar. Apakah ini ibunya? Biarkan aku datang ke pergeseran besar alam semesta yang dicuri oleh Brad Oak. Aku menemukannya. Aku akhirnya menemukannya. Selamat Tuan. Selamat Tuan. Ada apa? Selamat? Ini adalah metode abadi tertinggi dari seni bela diri Ming Jiao. Apa gunanya ini bagi kita? Hei, di sini. Tidak ada apa-apa. Kau tunggu. Hei. Halo. Tanganmu berdarah. Tidak apa-apa menyebarkan ini di tanah. Oh. Sangat jahat. Lihat, pilar ini dan pilar ini sama seperti di gambar. Ya, itu dia. Hei, hei. Xiao Zhang. Permisi. Tidak bisa membawamu keluar. Kita tidak bisa keluar bagaimanapun juga. Tidak ada gunanya mengerutkan alis seperti itu. Aku akan menyanyikanmu lagu kecil, oke?
Ya, ya. Ah, kau menyanyi dengan sangat baik. Tuan Sang. Latih saja metode pergeseran besar Qiang Kun, oke? Mungkin kamu pintar. Aku yakin kamu akan berhasil. Kamu bercanda? Beberapa generasi guru belum pernah berlatih. Bagaimana mungkin aku bisa? Gunakan trik. Satu gerakan menang. Bagus untuk mengambil trik. Beri. Ini dia. Tuan, aku ingat apa yang tertulis di kulit domba. Metode lapisan pertama. Mereka yang pemahamannya tinggi bisa mencapainya dalam 7 tahun. Yang berikutnya bisa dicapai dalam 14 tahun. Tidak terlalu sulit. Mengapa 7 tahun? Metode pikiran lapisan pertamaku sudah dilatih. Lantai kedua tidak sesederhana itu. Mereka yang pemahamannya tinggi bisa mencapainya dalam 7 tahun. Yang berikutnya bisa dicapai dalam 14 tahun. Nah, jika kamu belum berlatih selama 21 tahun, kamu tidak bisa berlatih tingkat ketiga lagi. Agar tidak terobsesi. Tidak ada penyelamatan. Tuan, kamu harus hati-hati.
Tuan muda, apakah kamu sudah menguasai tingkat ini? Xiao Sang. Menurut kitab suci, aku seharusnya sudah berlatih metode mental tingkat ke-6. Aku sudah berlatih lantai ke-6. Tuan, kamu benar-benar dewa. Aku apa? Aneh untuk dikatakan. Meskipun teknik pikiran besar yang berpindah ini sangat dalam, tapi berbagai metode misteriusnya banyak kesamaan dengan kekuatan internal yang telah aku latih. Meskipun aku tidak tahu apa itu, tapi aku sangat ahli dalam hal itu. Nah, ini benar-benar bantuan Tuan Dewa. Jika terus seperti ini, lantai ke-7 juga bisa segera dilatih. Lakukan yang terbaik. Ah, Itu tidak benar. Menurut kitab suci, kita semua sudah jauh di depan. Mengapa aku tidak bisa berlatih di belakang? kata-kata apa? Di sini. Kamu lihat, ada juga momentum yang longgar ini. Tidak terorganisir. Tidak ada implikasi. Pedang di sekitar. Murid Zhang Uji tidak sengaja melihat seni ilahi Ming Chul. Hanya rencana bertahan hidup. Tidak berani mencuri. Setelah murid keluar dari masalah, kamu harus menggunakan metode ini untuk membuat keputusan untuk gerejamu. Tidak berani mengecewakan beberapa generasi pemimpin sekte. Pelatihan murid dan anugerah menyelamatkan nyawa. Tuan muda, mengapa kamu tidak beristirahat sebentar lagi? Memelihara semangat. Latih sisa kitab suci. Xiao Zhao, aku sekarang telah melatih pergeseran besar alam semesta. Metode lapisan ke-7. Meskipun sedikit cacat. Tapi seperti yang kamu katakan dalam lagumu, hari itu akan datang. Ketika bulan penuh. Langit dan bumi belum lengkap. Bagaimana aku bisa tidak terkesan? Serakah akan lebih. Baik, putra benar. Hei, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku pikir bahkan putra tidak bisa berlatih. Mari kita lihat betapa sulitnya. Jika kamu ingin berlatih lagi di masa depan. Jadi aku bisa membacakannya untukmu lagi? Ngomong-ngomong, kamu hindari itu. Biarkan aku melihat apakah aku bisa membuka pintu batu. Ah.
Hahaha Xiao Zhao. Apakah kamu melihatnya membukanya? Lihat, ayo. Ayo keluar. Uhu. Bagaimana bisa marga Zeng? Anak ini adalah neraka hidup. Bagaimana dia keluar dari lubang? Aku jelas-jelas memblokir mereka di lorong rahasia dengan batu. Mungkinkah dia telah mengembangkan metode mental pergeseran besar alam semesta? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ahmed Pao. Sangat aneh. Tidak. Dia akan membeberkan bisnisku di depan semua orang. Bukankah itu akan merusak reputasiku? Baik, aku akan memberinya kulit jangkrik emas. Aku biarkan mereka mati tanpa bukti. Hei, siapa kakek tua ini? Tidak. Hahaha. Kakek alis putih, menyerahlah. Kamu bukan sang si Wudang. Lawan sang pahlawan. Hahaha. Raja Elang Alis Putih. Bukankah ini kakekku? Kenapa dia berkelahi dengan paman keempatku? Kemarilah, kemarilah. Keponakan Yuan Shen. Hari ini, aku melihat beberapa pemimpin sekte iblis menghilangkan ki dan darah mereka, otot dan tulang yang buruk. Enam sekt besar marah. Kehancuran kultus iblis sudah dekat. Hei, kenapa kamu bersembunyi dari Tibet dan datang ke sini? Tahu. Aku mengerti. Kamu sudah memikirkan semuanya. Juduk di kanang dan menyaksikan harimau berkelahi. Aku ingin menonton drama membunuh naga dan iblis di depanku. Itu saja. Kamu keluar dan membereskan kekacauan. Hei, kamu benar-benar belalang menangkap jangkrik dan burung finch di belakang. Ada balas dendam besar untuk guru. Ahmed Pa. Baik adalah baik. Apa yang kamu puji-puji? Pulang dan laporkan ke orang tua itu. Katakan saja aku sedang melawan sekte iblis di puncak terang ini. Terluka parah. Hampir meninggal. Siapa yang akan mati? Tentu saja aku. Kamu? Baiklah. Pergiao. Sayang. Jejak asli, jejak asli, jejak asli. Pergi dan lihat, pergi dan lihat. Pergi, pergi, pergi. Lihat bagaimana ini terjadi. Sayang, perusahaan tua kedua ini mengalahkan 3 Master Huashan Shaolin. Lawan udang sang sisia lagi. Jika kekuatan dalam Mokisia tidak bisa mengalahkan 6 sekte besar. Benar-benar wajah tumpul. Naik. Oke. Sudah paling suci. Bisakah lebih lagi? Anak tua kuda putih. Sekolah Hollow mengajarkan trikmu. Berhenti. Kamu melawan orang yang terluka parah dengan roda. Tidak kamu terbantunya kenapa kan? Siapa kamu, anak kecil? Ingin ikut campur? Saudara Uji, mata-mata kecil ini memakai riasan. Anak laki-laki bernama Zeng muncul lagi untuk pamer. Lihat trik apa lagi yang kamu punya. Senior Ding. Luka dalammu tidak ringan, ayo. Jiang Shenqi.
Siapa dia dan mengapa dia menyelamatkanku? Ah, adik kecil. Terima kasih. Ah, Senior Yin. Aku akan menggantikanmu nanti. Jika Junior tidak bisa melakukannya, mohon Senior untuk bertindak. Adik Kessel, dari sekolah mana kamu? Sepertinya bukan Bon. Aku bukan dari Mingjiao. Bukan Elang. Tapi aku sudah lama jatuh cinta dengan Senior. Bersama Senior hari ini. Seharusnya. Terima kasih, Na. Apa kamu masih ingin mendukung pemimpin sekte iblis? Guru dan istirahat dulu. Oke. Jika kamu tertarik, mundur dengan patuh. Aku akan memberimu rasa kekuatan P7 Wounds Fist kosong. P7 Wands Fist kosong luar biasa. Sudah lama kukagumi. Biksu pedang kosong. Bukankah baru saja dibunuh di bawah P7 Wands Fist faksi kalian? Biksu pedang susi dibuna ola pencuri siasun. Terkenal di dunia persilatan. Apa hubunganku dengan Pai kosong? Senior Xie membunuh Biksu Suci Kongjian. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Apakah kamu mengintip dari samping atau membantu dari samping? Tempat di mana biksu pedang kosong meninggal. Tertulis di dinding bahwa Cheng Kun membunuh biksu dewa pedang kosong di sini. Shi Shi Dara di bawah dinding. Xie Sun mengambil nama tuannya. Melakukan pertumpahan darah di mana-mana. Apakah ada yang perlu diragukan? Siapapun bisa menulis kata-kata ini, meskipun ada 11 kata yang tertulis di dinding. Tapi siapa yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Senior Xie menulisnya? Saya ingin bertanya pada Master Kongsi dari faksi Anda, Li. Apakah Biksu Dewa Kosong meninggal di bawah pukulan 7 luka? Senior Xie bukan dari faksi kosong, kan? Anak muda. Kamu dari faksi mana? Apa kualifikasimu untuk berbicara dengan guruku? Aku bukan dari Mingjiao. Dia bukan bawahan faksi manapun di Central Plains. Hanya saja kali ini 6 sekte besar mengepung Mingchul. Di antara mereka, ada pemerkosa yang menghasut. Dan ada kesalahpahaman besar di dalamnya. Meskipun aku masih muda. Tapi aku tahu alasannya. Silakan keluarkan dan hadapi aku dengan Master Yuan Shen dari faksi Anda. Buka kebenaran kepada dunia. Anak Nakal sangat lisik. Aku tahu saudaraku Yuan Shen tidak bisa keluar untuk menghadapi. Kamu memintanya untuk menemuimu dengan namamu. Lalu mengapa kamu tidak memanggil Sang Cuishan dari faksi Wudang untuk menghadapi? Namamu adalah Wuxia Sang. Apakah kamu memanggilnya saat kamu mau? Zhang Cuishan hina. Dibutakan oleh penyihir iblis. Menjadi korban kekerasan cabul. Ah. Tidak mungkin. Jika aku membunuh atau melukai salah satu dari 6 sekte, akan menjadi musuh 6 sekte. Tidak bisa menjadi penengah dalam hal ini. Pembunuhan ini di Wulin tidak bisa diselesaikan lagi. Hanya trik Chen Kun yang tersisa. Tidak peduli seberapa banyak mereka memukulku hari ini. Aku akan bertahan sampai akhir. Ah. Master alasan. Mata dari Master Solusi Saham. Itu tidak diletakkan oleh Zhang Wufeng. Kenapa kau begitu pendendam? Apalagi Zhang Wuxia. Dia membakar dirinya sendiri. Perselisihan apa yang tidak bisa diselesaikan? Kau adalah seorang biksu. Semua adalah kekosongan. Kenapa kau begitu terpaku pada masa lalu? Amit Pao. Berbelas kasihlah. Margamu Zeng, kau datang untuk memaksakan kehendak. Siapa yang memerintahkan? Aku hanya ingin 6 sekte dan Mingchul berdamai. Tidak ada yang menyuruhku. Dia ingin kita berdamai dengan iblis.
Bahkan lebih sulit. Si tua bermargain itu berhutang padaku 3 luka 7. Biarkan aku memukulnya dulu. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Ya. 7 pukulan seperti ini tidak bisa melukaiku. Ah. Apa gue saja? Guru, bagaimana perasaanmu? Terima kasih Zheng Xiaoxia telah menyembuhkan dengan tenaga dalam. Tak perlu dikatakan, kalian luar biasa Zheng Xiaoxia. Kali ini, kebajikan besar membalas dendam dengan kebajikan. Terima kasih banyak. Kebajikan dan keadilan tidak berani. Hanya saja 7 meridian dan 8 meridianmu baru saja mengalami guncangan besar. Kau harus duduk dan beruntung. Cedera yang diderita karena berlatih Seven Wounds Boxing sebelumnya. Bisakah dihilangkan setelah 2 atau 3 tahun? Terima kasih anak muda. Zheng Xiaoxia tahu banyak tentang Seven Wounds Fist yang kukirim. Apakah itu yang diajarkan Xie Sun? Di mana Golden Retriever? Apakah kau pikir faksimu telah kehilangan 7 luka? Apakah pelakunya Xie Sun, Raja Singa Golden Retriever? Salah, sungguh. Salah. Hari itu di King yang pas, saat kau bertarung sengit. Seseorang di faksimu terluka oleh Hunyuan Gong. Orang yang memulai adalah Hunyuan Thunderclap Hen Chen Kun. Tanyakan pada Zheng Xiaoxia, di mana Chen Kun Sakurang? Pemain Thunderclap Hunyuan Chen Kun bertekad memprovokasi 6 sekte besar. Perselisihan dengan Ming Jiao. Lalu dia bergabung dengan sekte itu. Yuan Zhen. Bagaimana anak ini tahu segalanya? Ya, ini. Tadi malam, dia menyusup lagi ke aula dalam Mingchul. Aku memberitahu para pemimpin Mingchul tentang hal ini. Pada saat itu, Tuan Yang Xiao, Raja Werman. Masih ada 5 orang menunggu. Kita diselamatkan. Jika aku berbohong. Margaku adalah Zeng, yang lebih buruk dari babi dan anjing. Dan aku bisa mengundang para pemimpin Ming Church untuk bersaksi. Donator Zeng. Bagaimana kamu mengoceh? Berulang kali memfitnah bawahanku dari faksi B. Di depan para pahlawan dunia. Bagaimana nama sekte ini bisa mentolerir kamu? Penghinaan sembarangan. Bagaimana aku bisa mengizinkanmu? Guru tidak perlu marah. Aku hanya ingin meminta Yuan Zhen keluar dan menghadapi generasi muda. Membedakan yang benar. Patron telah berulang kali menyebutkan nama Yuan Zhen yang pasti hilang. Kamu masih muda. Mengapa begitu jahat? Aku hanya ingin meminta Won Jing keluar. Membedakan yang benar di depan semua pahlawan di dunia. Mengapa aku begitu jahat? Keponakan senior Yuan Zhen adalah muridku dari senior Brother Kong Jian. Agama Buddha. Kecuali ekspedisi ini ke Mingjiao. Selama bertahun-tahun, aku tidak meninggalkan kuil. Bagaimana membuat Hunyuan Thunderclap lagi? Apalagi, keponakan senior Yuan Zhen berjuang keras untuk 6 faksiku. Berusaha sebaik mungkin. Bagaimana bisa namanya yang bersih setelah kematiannya ditolerir? Ya. Bagaimana aku bisa mengizinkanmu? Maaf. Kamu bilang dia mati? Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak percaya, pergi dan lihat sendiri. Bawa kemari. Hahaha. Pengkhianat, kamu telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Kamu juga mengalami hari ini. Siapa yang membunuh Yuan Zhen? Siapa itu? Kamu tahu Yuan Zhen mati karena lalai dalam tugas. Tapi semua kesalahan ditimpakan padanya. Kamu sangat jahat. Bagaimana aku bisa memaafkanmu untuk membunuhnya? Kenapa kamu bermarga Zeng? Hanya bertahan dan tidak menyerang. Kamu lagi menyelamatkan diri. Kamu juga bisa bersaing. Jika generasi muda mengalahkan sang master.
Lalu apa? Bunuh jika mau. Jika ingin memotong, potong saja. Aku tidak berani. Jika generasi muda menang, maka mohon mundur. Puncak yang cerah. Tidak masuk akal. Oke, semuanya terserah padamu. Azeng Xiaoxia, Kaker Naga. Jangan Siroba. Kamu, Gimana kamu? Cakar naga yang aku kirim. Seni birunya. Tujuan yang sama. Cakar naga ini bukan hanya milik faksimu. Donator Zeng. Jauh lebih pintar dari Launa. Aku mengalahkan Master dengan cakar nagaku. Bagaimana ini bisa menodai prestise faksimu? Dan, jika bukan karena cakar naga dan serangan Master hari ini, tidak akan ada seni bela diri dari sekolah kedua di dunia bisa mengungguli Master. Donatur sebelumnya baik dan adil. Orang tua sangat mengagumi. Tidak, Master Junior lebih tersinggung. Maafkan aku. Cakar naga ini ada di tangan Donatur Zeng. Untuk memiliki kekuatan seperti ini, Aku tidak pernah memimpikannya sebelumnya. ada waktu di masa depan. Berharap bisa mengunjungi kuil kami. Orang tua ingin memenuhi persahabatan tuan rumah. Mohon petunjuk. Tidak berani, tidak berani. Seni bela dirimu tak tertandingi. Dan aku tidak tahu banyak. Aku hanya berharap ada jodoh di masa depan. Mohon beri aku lebih banyak petunjuk. Berani sekali kamu. Amit ba. Zeng Xiaoxia, aku mengirim email untuk meminta nasihat. Zeng Xiaoxia, kamu pergi dan bersaing dengannya. Tidak bisa menyerah lagi. Zeng Xiaoxia, kamu harus berhati-hati. Pencuri tua itu, pedang surgamu. Kakak ingat. Jangan tinggal setengah langkah. Ya, terima kasih atas petunjuknya, para senior. Generasi muda bukanlah lawan dari guru juga. Aku tidak ingin melawan Shitai. Apalagi, sekalipun Shitai juga menyayangi murid Mingchul. Mohon kasihan hari ini. Kamu menyelamatkan pencuri dari Vive Elements Banner, kan? Kamu tidak tahu. Bawahan Shirtai tidak akan pernah memaafkan orang. Hari ini kamu harus mempertahankan 3 alam. Aku akan membiarkanmu hidup. Pencuri tua, kalau kamu punya kemampuan, jangan gunakan pedang itian. Siapa Pereng? Aku kamu punya tertutup. Tidak bisa. Ya. Jangan gunakan pedang kalau bisa. Jangan gunakan pedang. Aku tidak bisa melewati satu gerakan pun. Guru. Adik-adik, semua pedang kembali satu. Ziruo, kenapa kamu masih memegang pedang? Kamu lihat guru diserang mendesak oleh anak ITU.
Kamu pegang pedang tapi diam saja. Aku takut kamu berharap anak ini menang melawan guru. Tidak. Ah. Siruo, berani menipu gurumu dan menghancurkan leluhur? Guru, aku bukan Siruo. Aku akan membunuhmu hari ini. Lepaskan aku, oh. Guru. Mohon serahkan pedang Sekte B kepada guru yang terhormat. Siruo membunuhnya. Pana dia? Bunuh dia untuk mengusir genosida? Guru tidak membunuhnya. Bunuh dia, adik. Bunuh dia. Bunuh dia. Pana dia. Kenapa kau bahkan tidak mendengarkan kata-kata guru? Sepertinya kau benar-benar ingin menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Ah, anak-anak. Siapa yang punya obat luka emas? Oh, aku punya. Bubuk Bipan Yuling adalah obat suci untuk trauma. Ah, Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa kau membunuhku? Tuan Zhang, aku tidak tahu. Kau harus bertahan. Tidak apa, untuk melembak. Amit Bao. Siapa lagi yang tidak puas? Silakan berdiri dan bicara.
Hari ini, Foxy ameku telah dikalakan. Jika kau hijab, maka perhitungan hari ini akan dilakukan nanti. Ayah paman-paman yang terhormat. Biarkan anak itu merawatnya. Gagal. Kami mengizinkanmu untuk menembak. Tidak berbeda dengan kami yang melakukannya sendiri. Paman kedua, menurut adiknya. Itamakin gambaran besar. Kami 5 bersaudara, memiliki reputasi yang ringan. Reputasi kakak keempat ada di luar. Hal. Hanya saja, menangani seorang remaja yang terluka parah. Memiliki hati nurani yang keras. Ayah. Apa yang terjadi hari ini? Aku telah mencoba yang terbaik di sekte Wudang. Kupikir ini adalah akhir dari kultus sihir. Surga melahirkan anak laki-laki aneh ini. Selamatkan iblis. Jika kita memanfaatkan bahaya sekarang, jadi apa bedanya sekte terkenal dan terhormat dengan sekte iblis? Apa yang kita ketahui Allah? Ayo kita kembali ke gunung hari ini. Minta bimbingan master. Kita akan kembali di masa depan. Setelah anak itu pulih. Putuskan lagi. Margaku Zeng, aku tidak punya dendam padamu. Aku menyakitimu hari ini, Yin Liting. Sia-sia menyebut kata ksatria ini. Tapi yang Xiao dan aku punya kebencian yang dalam. Aku harus membunuhnya. Minggir. Ajari aku untuk bernapas. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Ming Jiao sendirian. Baik, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Anak. Paman kedua. Bunuh saja aku. Apa yang kau panggil aku? Aku bukan siapa-siapa. Kau adalah Wuji. Aku bukan siapa-siapa. Kau adalah Wuji. Apakah kau Wuji? Kau benar-benar Wuji. Aku merindukanmu sepanjang waktu. Kakak dan kakak kedua, kakak keempat dan kakak ketujuh. Dia adalah Wuji. Wuji. Anak laki-laki kakak kelima Wuji. Hahaha dia, panjang umur aku. Hor untukku. Wuji. Apakah itu Mowgli? Wuji, itu Wuji. Bagaimana kabarmu, Wuji? Benar-benar kamu. Ah, benar-benar Wuji? Wuji. Wuji. Mowgli, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan Master Besar? Master How Tai. Dia sangat baik. Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu besar. Ups, hahaha. Margaku Yang. Kakak Kinom dan kakak Kinom. Kakak Kinom. Margaku Yang, kau adalah pencuri yang lebih buruk dari babi dan anjing. Aku akan membunuhmu. Jangan bunuh ayahku. Siapa kau? Mungkinkah kau putri Xiaofu? Namaku Yang. Ji Xiaofu adalah ibuku. Kau putri Xiaofu. Kau membuatku bingung. Kau minggir. Aku membunuhnya. Balas dendam untuk ibumu. Tidak. Paman Yin. Kau ingin membalas dendam untuk ibuku. Oke. Kalau begitu kau pergi dan bunuh pencuri tua itu. Kenapa begitu? Kenapa ibu? Dia dipukul sampai mati oleh pencuri tua itu. Omong kosong. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin nenek tua itu? Aku tidak bicara omong kosong. Hari itu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua, kau menyuruh ibuku membunuh ayahku. Ibuku menolak. Dia membunuh ibuku dengan satu telapak tangan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak Uji juga melihatnya dengan matanya sendiri. Benar, kan, Kak Uji? Kalau tidak percaya, tanya dia sendiri. Shitai. Dia bilang adik junior Ji adalah kau.
Bagus. Para penjahat tak tahu malu ini. Apa gunanya tinggal di dunia? Dan kau tahu apa? Dia dan Yang Xiao setuju. Dia lebih memilih melawan perintah gurunya. Menghindari Set. Aku menolak membunuh pencuri ini. Yen layak Xiao. Aku menahan diri demi menghormatimu. HMPH orang yang tak tahu malu seperti ini. Kenapa kamu harus merindukannya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau kamu tidak percaya padaku, baiklah. Datang dan tanya gadis ini. Siapa namanya? Namaku Yang. Yang Boy. Ibuku bilang. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah menyesal. Hahaha. Kakak, kinam kakak, kinam ayah. Wuji, wuji. 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 Kamu terlalu terluka untuk turun gunung. Paman-paman kita juga tidak bisa menemanimu. Semoga kamu cepat sembuh dan datang ke udang nanti. Agar gurumu bisa tenang. Ya bagus. Mowgli, Setengah ini. kamu terkenal di seluruh dunia. Bahkan lebih berterima kasih kepada Ming Jiao. Kamu butuh banyak nasihat dan bimbingan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berbuat jahat lagi. Ya. Anak ini mengikuti ajaran paman guru. Wuji akan berusaha sebaik mungkin. Wuji, hati-hati dalam segala hal. Waspadalah terhadap penjahat dalam segala hal. Hati-hati. Kamu juga. Hati-hati. Ayo pergi. Hei tai. Hati-hati. Ayo pergi. Hati-hati. Hati-hati. Kita juga pergi. Ya, baik. Amit Pao. Terima kasih Sang Daxia sudah berbaik hati. Kalau ada waktu lain, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Guru, jangan sungkan. Terima kasih untuk obatnya. Amit Pao. Zhang Xiaoxia, hari-hari. Aku pamit dulu. Amit Pao. Terima kasih, Zhang Xiaoxia. Betapa ofensifnya hari ini. Mohon maafkan aku. Orang lama tidak perlu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, kamu harus menyembuhkan luka seperti yang kukatakan. Ini akan membaik. Terima kasih, Zhang Xiaoxia. Ya, aku istirahat dulu. Astaga. Bagus, ayo turun gunung. Ini berkat Wuji. Terima kasih kepada saudara ini. Bagus sekali. 6 sekte sudah turun gunung. Terima kasih kepada saudara ini. Oke, mereka sudah pergi. Hei, bagus. Lihat, semuanya sudah pergi, pahlawan Sang. Pengikut Meng Chult dan Tianying Chult. Anggota gereja Lang. Terima kasih, Zhang Daxia, telah meminta bantuan. Terima kasih, Sang Daxia, atas pertolonganmu. Hei. Ayo, bangun. Bangun. Hei, siapa orang ini? Dan Yaxing sedang minum teh di sini. Orang ini pasti punya latar belakang. Lebih baik aku maju dan bertanya dulu. Itu akan baik. Hei, apa yang ingin ditanyakan pemimpin? Langsung saja serang mereka.
Jangan kasar. Hei, bagaimana denganmu? Minggir. Anjing, minggir. Pelan-pelan. Kenapa pedang Yitian ada di tangannya? Apakah hilangnya sekte Amei terkait dengan orang ini? Pemimpin bertanya, apakah orang-orang ini harus? Biarkan kami pergi. Ah. Pemimpin, tuan muda ini jelas seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kedelapan orang ini sangat menghormatinya. Dan jurus pedang 8 orang ini sangat menakjubkan. Tidak terlihat seperti master dari aliran manapun di daratnya. Saudara yang Ling Ai adalah seorang wanita cantik. Dibandingkan dengan wanita yang berpakaian seperti pria ini. Sebagai perbandingan, bisa dibandingkan. Jika kamu bisa bergabung dengan gereja ini, maka seharusnya berada di atas 5 orang yang tercairan. Apa hebatnya tentang berkuda dan menembak kungfu? Suruh mereka bandingkan dengan aku. Tolong. Datang. Hei, kenapa pedang Etienne ada di sini? Jangan bergerak, UPS. Hahaha. Oke. Anggur ini adalah anggur tua Shaoxing Private. Dan bagaimana rasanya? Jadi ini benar-benar tidak adil. Nona Zhao sangat sopan. Bersyukur kepada semua yang di atas dan di bawah. Tapi aku punya satu pertanyaan. Aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Pemimpin Sekte Zhang, kenapa kamu begitu sopan? Generasi kami berjalan di dunia persilatan. Seperti kata pepatah, ada teman di dunia. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa berteman seperti adik perempuan. Jika ada instruksi, silakan tanyakan. Akan diberitahu dengan sepenuh hati. Baiklah, aku ingin bertanya pada Nona Zhao. Dari mana pedang ini berasal? Sejak aku bertemu denganmu, Maryang membara. Terus memandangi pedang ini. Aku tidak mengerti kenapa. Jujur saja, pedang ini awalnya milik kepala Mei, Shan Shitai. Banyak saudara di Bijiao hilang karena pedang ini. Termasuk diriku sendiri, aku juga pernah tertusuk di dada karena pedang ini. Hampir mati.
Jadi semua orang memperhatikan. Pemimpin sekte Zhang, kamu tak terkalahkan. Aku dengar kamu pernah menggunakan Great Transference of the Universe. Ambil pedang ini dari tangan sang pemusnah. Kenapa kamu terluka oleh pedang ini? Aku dengar lagi. Melukai pemimpin. Itu adalah seni bela diri biasa di sekolah Amei. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Apa alasannya untuk ini? Karena lawan datang terlalu tiba-tiba. Terlambat untuk bersiap. Jadi terus melukai. Pasti itu Yao Zhiruo. Nona Yao sangat cantik. Gadis itu menggodaku. Gadis kecil itu pergi ganti baju. Bahkan jika kembali, semuanya enak. Sama-sama. Haha, dia taruh pedang di sini, jangan khawatir tentang kami. Kenapa pedang ini vegetarian? Oak. Apa itu? Apa itu? Wanginya enak banget. Yang Zuo bikin kamu mencium. Yang Sujan, apa ini? Ini dia. Pemimpin. Gadis Zhao ini pasti punya niat jahat. Dan disinilah kita berdiri. Aku pikir kita harus cepat keluar dari sini. Hei, aku bisa kerja camp berbuat sesuatu. Dengan banyaknya kita. Kenapa tidak kamu bunuh dia? Ya, hahaha. Masuk ke Green Willow Villa ini. Aku cuma merasa aneh di mana-mana. Pura-pura baik. Seperti jahat. Aku benar-benar tidak tahu apa pintunya. Kenapa kita harus tinggal di sini? Pemimpin. Utusan yang Zuo benar. Itu dia. Oak. Ayo pergi. Nona Zhao ini mungkin tidak punya niat jahat. Dia ambil pedang kayu dan bercanda dengan pemimpin. Itu omong kosong gadis rumah. Heka apa yang benar. Yang Zuo-san, kali ini kamu salah. Hahaha, apa gunanya? Aku tidak tahu. Rasanya saja tidak enak. Setelah pertempuran utusan yang Zuo Guangmingding, aku lihat kamu sudah jadi burung ketakutan. Hahaha, hei. Kenapa aku agak pusing? Aku pusing. Oh, Kaksho. Bagaimana kabarmu? Aku minum beberapa gelas lagi. Sedikit pusing. Aduh, aku juga pusing. Tidak minum beberapa gelas. Kenapa rasanya seperti... Apa itu? Bau apa yang begitu enak? Semua orang keracunan. Tolong duduk bersila. Tidak beruntung pranayama. Kalau tidak akan keracunan sampai mati. Sinyal Sang Kuaifa. Orang-orang dari bendera 5 unsur kehidupan bergegas ke sini untuk melindungi semua orang. Jangan pergi. Kamu tahu apa? Lanjutkan.
Nona Zhao meminta beberapa bunga dan tanaman darimu. Nona Zhao, terima kasih untuk penawarnya. Selamat tinggal. Mudah datang, sulit pergi. Tidak semudah itu untuk pergi dari sini. Apa langkahmu? Hei, apa yang kamu inginkan? Alam semesta berubah begitu banyak. Kamu mencuri mutiara Zhuhua. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Dari 4, hanya tersisa 2. Bukan kamu yang mengambilnya. Zhang Wuji, kalau kamu berani, datanglah 3 langkah di depanku. Oh, Lanji lagi. Kamu bisa memanggilku penakut. Terserah kamu untuk menyapa. Baik, baik, baik. Aku kalah darimu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi guruku. Aku akan mati untukmu. Ah. Rusak. Hei, ini dikunci dengan 8 batang baja tebal. Kamu di bawah. Seberapa kuat pun kamu, tidak bisa membukanya. Tuan Zhang, kamu serius dengan renang tokek? Perangkapku terbuat dari baja murni. Saya selesai tanpa meninggalkan Bigas Tianggon. Aku tidak percaya kamu berenang sampai ke atas sana. Aku sangat mengaguminya. Aku sangat mengaguminya. Haha, kamu juga terjebak. Apa yang lucu?